Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ada di Bantul, Yogyakarta. Saudara-saudara, ada ribuan orang peserta investasi patungan usaha Yusuf Mansur yang digalakannya pada tahun 2012 lalu. Patungan usaha itu setelah hampir 10 tahun kemudian menjadi masalah. Salah satu peserta patungan usaha itu adalah Ibu Husnul Khotimah dan suaminya Pak Mukorobin. Kedua tokoh kita ini adalah guru SD di sebuah SD di Yogyakarta sini. Kita ikuti perbincangan berikutnya dengan Ibu Husnul Khotimah dan Pak Mukorobin. Apa sih yang membuat mereka mengikuti investasi patungan usahanya Yusuf Mansur? Dan setelah mereka ikuti, apa yang mereka dapati? Kemudian harapan mereka itu seperti apa? Kita tanya-tanya saja dengan Ibu Husnul Khotimah dan Pak Mukorobin. Sebenarnya yang ikut daftar itu Bapak atau Ibu? Saya. Ibu ya. Itu daftarnya tahun berapa itu, Bu? Itu paling awal sendiri, tapi saya nggak ingat. Ya sekitar tahun 2012 karena saya kan sudah pindah di sini. Pindah dari? Kalau dulu kontrak di sebelah. Oh, desa dekat. sini. Ibu, kenapa Ibu menjadi tertarik ikut investasi? Saya patungan memang usaha? tertarik dengan Yusuf Mansur ya karena itunya ya maksudnya dia seorang ustadz. Iya. Maksudnya kalau dalam tausiahnya memang ya lembut lah, lemah lembut seperti itu. Terus dalam Al-Qur'annya juga dia bagus. Baca cara bacanya. Ya. Terus dia motivasi itunya sodakohnya Iya. gitu. Nah, ini kan Tersentuh. Iya. Ibu tersentuh dengan penampilan dia, dakwah dia. Kan dia pernah bilang kita beli Indonesia gitu. Beli Indonesia. Iya. Terus pokoknya kita bangun apartemen dan hotel untuk jamaah haji dan umroh di dekat bandara Soekarno-Hatta. Ya. Terus kita beli pesawat untuk yang mau naik haji itu. Beli pesawat untuk yang mau naik haji, ya. Nah, terus dari itu Ibu tertarik. Ya, saya tertarik kan untuk umat Islam gitu ya. ya. Betul. Seperti itu. Bagaimana caranya? Pokoknya saya harus ikut. Karena ini programnya bagus banget. Iya. Ibu sebelum menyetorkan uang bicara dengan Bapak. Aduh, saya lupa. Ya, kita sedikit banyak juga diskusi. Iya. Ini kok Yusuf Mansur luar biasa sekali. Bagus ya. Bagus. Sosoknya sendiri kita lihat juga soleh. Ya. Kemudian ini ada peluang usaha sambil beribadah, gampangannya. Nah, titik beratnya di peluang usaha gitu ya, Pak. Berarti kalau orang berusaha berarti kan mengharapkan untung ya. Gitu. Ibu bagaimana menyetorkan uang? Saya jual motor. Ibu jual motor? Iya, jual motor. Motor Ibu apa waktu itu, Bu? Supra Supra 94. Ibu ini menjual motor. Motor Ibu waktu itu baru atau lama? Lama. Motor lama. Itu dong. 2 tahun. Baru 2 tahun. Tapi belinya dari baru. Second. Iya. Jadi baru cuma ya 2 tahun itu kemudian dijual. Belinya secara cash atau kredit? Itu cash. Cash ya. Nah, motor itu Bapak sengaja menjual untuk mengikuti acara investasi itu. Patungan usaha itu nje. Dan karena sangat yakin bahwa akan mendapatkan keuntungan dari situ. Sebenarnya kalau saya itu memang awalnya itu untuk amal itu. Amal, oke. Ada ya sudah yakin dengan itu kan. Nah, terus motor itu dijual harga berapa? Mau saya tuh dapat 7 juta. 7 juta? Iya. Berarti masih tombol 3 juta lagi dari mana uangnya, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu Terus uang itu gimana Ibu menyetorkan ke Yusuf Mansur, gimana caranya? Saya ke Bank Mandiri Kota Gede. Ke Bank Mandiri Kota Gede, terus ke teller, saya nulis 10 juta itu store tunai itu. Ya memang tellernya juga bilang, Mbaknya sudah mantap, ngirim 10 juta ini. Ya Pak, uang ini untuk amal, untuk itu kok apartemen. Investasi ya? Iya, investasi ya. Oh, lah terus kalau itu nggak kembali gimana? Dan namanya juga amal. Tapi kalau misalnya kembali 8% itu per tahun, ya alhamdulillah Pak. Oh ya, terus hanya diproses itu. Oke, jadi Ibu Husnul Khotimah ini sudah diingatkan oleh pegawai bank waktu itu
bahwa tentang investasi ini. Terus ditransfer lah. Transfer. Setelah ditransfer, terus dapat ibu dikirim sertifikat. Iya. Oke. Lama nggak sertifikat itu sampai? Ada sebulan Pak ya. Ada sebulan. Nah setelah ada janji apa yang Yusuf Mansur sertakan dalam ketika itu yang ibu apa keuntungan ya Bu? Keuntungan 8% dan lain sebagainya ibu ingat? Intinya 8% itu bagi untung per tahun. Per tahun. 8% dari 10 juta. 10 juta. Berarti kalau nggak salah itu ada clue dalam pada sertifikat yang lain Bu ya. Yang sertifikat yang 12 juta. Itu yang ya. 1 tahun dihitung sejak penempatan uang. Jadi ibu transfer tanggal sekian, 1 tahun kemudian dari tanggal itu ibu akan mendapat 8%. Nah, sekarang ibu tahun 2012 ya Bu? Iya. Artinya sekarang sudah 9 tahun. Setiap tahun ibu dapat 8% itu yang dijanjikan? Enggak, sama sekali enggak dapat. Iya, oke. Kabar pun enggak ada. Kabar pun ada. Jadi kita mau menghubungi siapa juga enggak ada. Oke, saya bertanya yang ibu pernah nggak mencoba untuk bertanya kepada Yusuf Mansur tentang nasib uang investasi ibu? Enggak ya Pak, itu udah loss gitu aja. Loss saja? Loss saja? Loss, terus pas tahun 2015 kok ya, ada pembahasan tentang OJK itu yang OJK membahas tentang patungan usaha Yusuf Mansur itu salah gitu. Itu di tahun 2013. Oh, 2013. Berarti itu setahun kemudian ada informasi itu. Nah, setelah ibu mendapat informasi soal teguran OJK itu, apa yang ibu lakukan terhadap uang ibu? Ya, saya nggak tahu gitu. Kemana? Pernah mencoba nggak nomor-nomor yang ibu pernah tahu? Nggak aktif. Nggak aktif. Jadi bapak-bapak ini sudah menghubungi nomor-nomor yang disampaikan itu. Cuma berding nggak diangkat. Nggak diangkat. Akhir-akhir ini juga nggak. Udah nggak aktif. Nah, oke, yang berikut, bapak ibu pernah tahu nggak hotelnya? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada niat untuk mau melihat juga. Iya. Awal itu motivasi utamanya dari istri saya pengen investasi ya sambil ibadah gitu. Dan kan anunya sodako. Dan itu memang kata-kata dia investasi sambil ibadah. Iya. Nah, yang saya tanya, yang dimaksud dengan investasi sambil ibadah itu seperti apa? Karena investasi itu artinya berdagang, artinya mencari untung. Iya. Berarti investasi dulu baru ibadah. Ibu dan bapak menerjemahkan investasi sambil beribadah itu seperti apa sih, Bu? Yang dimaksud kayak apa? Iya, ya paling tidak itu kita ada keuntungan yang bisa kita peroleh baik secara material maupun secara spiritual. Luar biasa. Nah, ternyata sampai sekarang keuntungan materialnya nggak dapat. Nggak dapat. Ya niatan kita untuk ibadah jadi rusak. Iya, jadi hilang karena apa? Kita betul niat, tapi niatan kita tidak dijalankan sesuai akad awalnya. Tidak sesuai dengan. Jadi niat ibadah keluarga ini menjadi rusak karena komitmen yang dilanggar. Oke, saya bertanya berikutnya lagi. Saat ini ibu dan bapak meyakini bahwa investasi itu ada kecurangan atau ada ketidakbenaran di situ. Yakin nggak sekarang bahwa keadaan itu terjadi? Hal itu terjadi? Kalau dari indikasi peristiwa akhir-akhir ini ya saya yakin. Yakin bahwa itu ada. Dulu itu memang mungkin ya salah antara bisnis dengan ya mandangnya dia itu seorang ustadz yang tidak mungkin membohongi umatnya. Nah, itu. Ya, akhir-akhir ini kemungkinan keustadzannya kita pertanyakan Luar karena biasa. ternyata banyak kasus seperti ini. Dulu ketika ada urusan OJK, kita berkeyakinan ternyata OJK-nya yang salah, berarti maksudnya yang benar. Masih kita masih kepercayaan tuh dia seorang ustadz kok. Kemudian ya akhir-akhir ini muncul banyak teman, banyak korban yang kemudian muncul ternyata kok emang usaha seperti itu enggak bisa. Iya. Jadi di benak kedua suami istri ini bahwa seorang ustadz tidak mungkin salah, tidak mungkin berbuat curang.
Nah, tapi sekarang kenyataannya seperti ini, Bapak Ibu kira-kira punya rasa bahwa telah ditipu dong saya. Ada rasa kayak gitu nggak? Ada. Jadi sekarang mereka udah rasa ditipu. Bu, boleh saya lihat sertifikatnya, Bu? Ini sertifikat yang dimiliki oleh Ibu Siti Husnul Khotimah, 10 juta. Sertifikat ini adalah disimpan dengan rapi di plastikan, di laminating. Sertifikat ini termasuk sertifikat awal. Jadi dalam temuan saya, ini adalah salah satu dari sekian, ada 3 jenis sertifikat patungan usaha. Ini patungan usaha, ini bernilai, sertifikat ini senilai 10 juta. Nanti Bu, setelah ini ada lagi sertifikat yang nilainya 12 juta. Iya. Ada juga sertifikat yang nilainya 1 juta dan kelipatannya. Iya. Ada juga versi berikutnya mereka mentransfer uang. Ada juga versi berikutnya orang menyetorkan secara cash. Bapak Ibu, sekarang udah seperti ini keadaannya. Bapak Ibu lihat dong, banyak orang di luar sana yang mulai menggugat Yusuf Mansur karena patungan usaha ini. Iya, di YouTube. Apakah Ibu Husnul Khotimah dan Pak Muqarrabin juga akan mau menggugat Yusuf Mansur karena patungan usaha ini atau gimana? Ya kalau seorang diri ya nggak mungkin. Ya, pada intinya kan sudah banyak. Kalau toh itu tidak kita memberikan kepercayaan pada beliau untuk menyalurkan uang itu sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Ya. Tapi ternyata kok program-program yang dia sampaikan di awal tidak ada. Ya. Ya kami mohon itu untuk dikembalikan karena itu berarti masih ada hak kami di sana. Iya. Bu, 10 juta tahun itu gede banget dong, Bu. Sampai Ibu jual motor, sampai jual motor gitu. Nombok lagi 3 juta. Nilai uang itu kan berkurang, Bu. 10 juta waktu itu Ibu mungkin bisa dapat motor. Waktu beli motor aja harganya berapa, Bu, yang waktu itu beli? Itu 12. 12 juta. Sekarang motor udah nggak dapat lagi 12 juta, Bu. Motor sekarang paling murah itu 18-20 juta. Nah, nilai uang itu kan berkurang. Kalau sekarang Ibu dipulangkan itu rugi banget dong. Rugi nggak, Pak? Rugi, tapi ya gimana lagi? Tapi kalau dikembalikan gini, Bu. Dia kan sudah mengumpulkan uang Ibu semua. Terus dibelilah hotel itu. Nah, kalau sekarang Ibu dikembalikan uangnya, berarti Bapak tidak termasuk lagi dalam bagian dari orang-orang yang memiliki hotel itu karena uang sudah dipulangkan. Nah, aset itu menjadi milik dia. Curang dong, Pak. Ya. Oke. Untuk perusahaan ini memang kita nggak begitu paham. Ya. Jelas ya kalau emang nggak ditasarukan sesuai kesepakatan awal, mending kita tarik. Oke. Jadi Bapak dan Ibu ini sudah meyakini bahwa Yusuf Mansur tidak komitmen dengan kesepakatan awal ya, sehingga mereka mau mengambil langkah berikut. Oke. Apa pesan Bu Husnul dan Pak Muqarrabin kepada Yusuf Mansur? Mumpung ada kamera, silakan pesannya kepada Yusuf Mansur. Monggo, Pak. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya, kami mohon sebagaimana yang telah banyak Ustadz sampaikan di majelis bahwa 1 rupiah yang bukan hak kita itu jangan sampai kita pergunakan. Oleh karena itu kami mohon, karena kesepakatan awal tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, kita mohon itu untuk dikembalikan apa yang menjadi hak istri saya. Terus kepada umat, kepada masyarakat, kira-kira apa pesannya supaya jangan terulang lagi seperti ini? Kira-kira pesannya apa kepada masyarakat? Silakan, Pak. Ya, mungkin ini jadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa ternyata ibadah tidak bisa dilandasi dengan nilai bisnis. Jadi artinya ibadah, bisnis.
niat awal ibadah ya ibadah, kalau bisnis tidak bisa dicampur adukkan. Ini juga pelajaran bagi kami. Dan untuk persoalan bisnis tetap kita mengikuti prosedur yang ada, tidak sekedar main percaya, ada hitam di atas putih yang itu menjadi kekuatan hukum yang mengikat apa? Jika ada kerjasama di antara pelaku bisnis. Luar biasa Bapak dan Ibu guru ini. Begitulah kesimpulan yang diberikan oleh Pak Mukarrabin. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak kepada Cahaya Islam yang telah mendukung video ini. Sukses buat Anda. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa video ini boleh silakan di subscribe, terus di komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah tidak akan dihapus. Juga boleh di-share sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.